Bayangkan, sahabat terdekatmu akan menikah. Kamu hanya datang untuk memberi selamat. Tapi beberapa jam sebelum akad, dia menghilang. Dan kamu diminta untuk menggantikannya di pelaminan. Suami yang kamu nikahi adalah pria yang selama ini kamu cintai diam-diam. Tapi baginya, kamu hanyalah pengganti. Ia tak pernah menyentuhmu. Dan ketika sahabatmu kembali, dia minta kamu menceraikannya. Hari itu harusnya jadi hari paling bahagia untuk sahabatku, Laras. Aku yang sudah menemaninya fitting baju, memilih souvenir, dan mengurus tamu, tak pernah menyangka, beberapa jam sebelum akad nikah dia akan kabur. Semua panik, kedua keluarga calon mempelai sangat malu. Apalagi tamu-tamu sudah berdatangan. Dan entah bagaimana, ibunya Laras menatapku dan berkata, "Mira, kamu saja yang gantiin Laras. Kamu adalah sahabat Laras. Demi Laras dan juga demi nama baik keluarga ini, tolong kami." Ibunya Laras memohon padaku, dan entah kenapa aku cuma diam saja. Dan manut begitu saja ketika wanita tua itu menarik tanganku dan membawaku ke dalam kamar rias. Aku cuma bisa pasrah. Mungkin karena aku dan Laras sudah bersahabat sejak kecil. Mungkin karena ibunya Laras yang memohon. Atau mungkin karena aku sebenarnya diam-diam mencintai pria itu. Pria yang kini berdiri sendiri di pelaminan, tanpa tahu apa-apa. Bisik hatiku. Namanya Reza, anak pengusaha kaya. Reza anaknya pendiam, dingin, dan memiliki sorot mata yang tajam. Reza sangat perhatian dan meratukan Laras. Ketika Laras masuk rumah sakit karena operasi usus buntu, Reza selalu datang, membawakan makanan, menyuapi makan, dan berjaga setiap malam. Mungkin itu yang membuatku diam-diam jatuh hati pada Reza. Aku memendam rasa ini karena aku sadar Reza adalah milik Laras. Tapi sekarang, Laras kabur dan aku menggantikannya. Dan saat ini, aku berjalan di pelaminan menuju ke arah pria yang kucintai tapi perkataan Reza membuatku tersadar. Aku bukan siapa-siapa. Ini bukan kemauanku. Aku hanya tidak ingin keluargaku malu. Ini hanya sandiwara, kata Reza sambil menatapku. Malam hari saat malam pertama kami habiskan di tempat terpisah. Aku tahu, dia tidak mencintaiku. Dia mencintai Laras. Tapi aku akan tetap di sini, walau sebagai bayangan dari sahabatku sendiri. Malam itu seharusnya menjadi malam pertama bagi kami sebagai suami istri. Tapi yang aku rasakan justru sepi yang menyesakan. Reza duduk diam di sofa, tak mengatakan sepatah kata pun. Aku mencoba bicara. "Reza, kita sudah menikah, walau bukan karena cinta. Tapi, setidaknya kita bisa mulai pelan-pelan." Dia hanya menoleh sebentar dan menjawab, "Aku menikah karena terpaksa. Aku tidak ingin keluargaku malu. Aku berterima kasih karena kau mau menggantikan Laras tapi aku tidak bisa berpura-pura mencintaimu." Lalu dia bangkit mengambil bantal dan selimut dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu. Aku akan tidur di sofa dan kamu di ranjang." Aku menunduk, air mataku turun begitu saja. Bukan karena perkataannya tapi karena hatiku hancur. Aku mencintai pria yang kini jadi suamiku. Tapi dia melihatku sebagai pengganti bukan sebagai istri, bukan seseorang yang pantas dicintai. Hari-hari pertama setelah pernikahan kami sangat sunyi. Aku dan Reza tinggal satu rumah, tapi seperti dua orang asing. Aku masak, dia makan tanpa banyak bicara. Aku mencuci pakaiannya, dia hanya diam. Aku mencoba mengobrol dengannya tapi dia hanya menjawab singkat. Setiap malam, dia tetap tidur di sofa. Tapi aku tak pernah berhenti berharap. Aku bersihkan rumah, aku siapkan teh kesukaannya. Aku jaga jarak, tapi tetap menunjukkan perhatian. Dan perlahan, aku mulai melihat perubahan kecil. Sikap Reza tidak lagi dingin seperti dulu. Dia mulai menunjukkan perhatiannya. Dia mulai tersenyum. Setiap pagi sebelum berangkat kerja dia selalu pamit. Dan suatu sore, saat pulang kerja, dia membawakan aku makanan. Dia meletakkannya di meja dan berkata, "Aku membelinya karena aku kasihan penjualnya sudah tua dan dagangan dia masih banyak." Aku tersenyum kecil dan hatiku menghangat. Reza khusus membelinya untukku. Aku tahu itu, karena yang dibelinya adalah makanan kesukaanku. Dan untuk membelinya dia harus mutar ke toko yang lebih jauh. Meski dia tak bilang apa-apa lagi. Aku tahu, sesuatu mulai tumbuh. Pelan tapi nyata.
Beberapa bulan setelah suasana rumah mulai hangat, Laras datang kembali. Dia berdiri di depan pintu rumah kami, tanpa malu, tanpa rasa bersalah. Dengan mata berkaca-kaca dia berkata, "Aku salah Mira. Aku mau Reza kembali." Aku terdiam, dia sahabatku, orang yang aku gantikan di pelaminan. Reza muncul di belakangku, diam dan tak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak menyapa Laras. Ketika melihat Reza, Laras menangis sambil memanggil nama Reza. "Reza, maafkan aku. Aku telah ditipu oleh Anton. Ternyata dia banyak hutang. Dia mengambil semua uang dan perhiasan yang kupunya. Sekarang dia kabur entah kemana." Aku menghela nafas panjang. Anton adalah mantan pacar Laras, pengangguran, suka judi dan mabuk-mabukan. Entah kenapa Laras bisa terperangkap sampai terbujuk rayu dari Anton sampai kabur dari pernikahannya sendiri. Laras kemudian memelukku sambil berkata, "Mira, tolong, serahkan dia padaku. Kalian belum tidur bersama, kan? Aku tahu Reza orang yang sangat setia dan sangat menghormati wanita. Dia pasti sangat menjaga kamu, tidak akan menyentuhmu." Aku ingin marah, tapi lebih dari itu, aku merasa hancur. Aku yang mengorbankan diri agar keluarga Laras tidak malu sepertinya tidak dianggap. Dia tidak peduli dengan perasaanku, dia sangat egois, pergi dan datang seenaknya sendiri. Aku yang selama ini berusaha menjaga pernikahan ini, sekarang sepertinya semua sia-sia. Malam itu, aku bicara pada Reza. "Kalau kamu masih mencintai, aku rela mundur." Reza menatapku lama dan hanya menjawab, "Aku butuh waktu untuk berpikir." Hatiku semakin hancur dan tidak karuan. Aku mencintainya tapi aku tahu dia sangat mencintai Laras. Tapi apakah semua yang terjadi selama berbulan-bulan di antara kami tidak ada artinya bagi Reza? Apakah dia akan memilihku? Atau kembali pada sahabatku? Hari-hari setelah Laras datang kembali, rumah ini berubah dingin. Aku tahu Reza sedang berpikir keras. Dia lebih banyak diam, lebih banyak pergi pagi-pagi dan pulang malam. Aku tidak menanyakan apa-apa. Aku ingin memberinya waktu untuk berpikir. Laras sering datang membawa makanan, berlagak seolah dia masih calon istri di rumah ini. Di depan orang tuanya, dia memanggil Reza, "Sayang," seperti dulu, dan Reza tak membalas, tapi juga tak menolak. Tapi makin hari hatiku makin lelah. Reza tak kunjung memberi keputusan. Aku menjadi tidak sabar. Aku tahu aku bukan siapa-siapa baginya. Aku cuma pengganti, dan sekarang, aku akan menjadi bayangan masa lalu dia. Reza harus membuat keputusan agar aku tahu apa yang harus aku perbuat. Sampai suatu malam, aku bicara. "Reza, kalau kamu ingin kembali ke Laras, kita cerai saja. Aku akan mundur. Aku sudah siap," kataku mantap padahal hatiku sakit. Dia menatapku, lama sekali dan akhirnya berkata, "Aku bingung, bukan karena masih menyimpan perasaan kepada Laras tapi karena aku merasa bersalah pada Laras jika menolaknya. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan kamu. Selama ini kamu sudah mengisi kekosongan hatiku. Aku merasa nyaman denganmu." Seharusnya hatiku bahagia mendengar perkataan Reza, tapi nyatanya hatiku nyeri. Kenapa dia ragu memilih aku jika dia memang nyaman berada denganku? Kenapa? Aku benci ternyata hatiku berharap sebesar itu kepada Reza. Malam itu Reza pergi tanpa bilang kemana. Aku duduk di ruang tamu sendirian. Hati dan pikiranku penuh tanya. Apakah ini akhirnya? Apakah dia akan kembali bersama Laras? Aku menunggunya sampai tertidur di sofa. Reza pulang saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Wajahnya tampak letih, matanya merah. Dia duduk di hadapanku, diam lama sekali lalu dia berkata, "Aku bertemu Laras, kami berbicara. Aku bilang padanya, aku tidak bisa kembali. Aku ingin tetap di sini bersamamu." Deg. Hatiku berhenti berdetak sesaat. Aku menatapnya tak percaya. Lalu dia melanjutkan. "Aku tahu aku menikah denganmu karena keadaan tapi sekarang, aku sadar. Aku nyaman denganmu. Aku ingin bersamamu Mira. Aku mungkin belum mencintaimu sepenuhnya sekarang tapi aku tahu, hatiku sudah memilihmu." Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya, Reza memegang tanganku dengan erat. Dan dia berkata sambil menatapku sungguh-sungguh. "Aku tidak mau kehilangan kamu." Sejak malam itu, Reza berubah. Dia mulai sarapan dan mengobrol denganku, menjemputku sepulang kerja, dan yang paling aku ingat, untuk pertama kalinya, dia tertawa bersamaku.
Laras tidak datang lagi. Dia memilih pergi ke luar kota, membawa luka dan penyesalannya sendiri. Dan aku tetap di sini, bersama pria yang dulu tak pernah melihatku, tapi memilih untuk tetap tinggal bersamaku. Bulan berganti, Reza mulai menyentuh tanganku tanpa ragu. Dia mulai bercerita tentang pekerjaannya, tentang mimpi-mimpinya, dan tentang aku. Suatu sore, saat hujan turun, dia menggenggam tanganku dan berkata, "Maaf karena butuh waktu lama. Tapi sekarang aku tahu, aku mencintaimu." Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa jadi pilihan, bukan cadangan, bukan pengganti, tapi seseorang yang benar-benar dicintai. Dan kini, kami memulai hidup baru. Memang bukan dari awal yang sempurna, tapi dari ketulusan yang akhirnya menyatukan kami.